Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun illa liyuta'a biiznillah, melainkan atau kecuali untuk ditaati rasul itu dengan izin Allah. Walau annahum, sekiranya bahwa mereka idzalamu, ketika mereka berbuat zalim anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Bahasa lainnya, sekiranya itu orang-orang yang berbuat zalim itu ja'uka, datang kepada engkau ya Muhammad, lalu fastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi sekiranya orang-orang yang zalim itu datang kepadamu, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, dan engkau pun sebagai rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, lawajadullaha, tentu mereka akan dapatkan Allah tawwabar rahima, maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ayat ini di dalam berbagai tafsir misalnya sebutkan begini, wa ma ba'asna mir rasulin mir rasulina, tidak ada seorang pun rasul yang kami utus di antara sekian rasul-rasul kami itu illa liyustajaba lahu, kecuali rasul yang diutus itu untuk dipenuhi seruannya, untuk diikuti. Bahasa Quran dari liyuta'a, untuk ditaati. Bi amrillah, dengan perintah Allah, wa qada'ihi, dan dengan keputusan Allah, qada'nya. Walau anna haula'i alladzina zalamu anfusahum biqtirafis sayyi'at, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, seperti apa bentuk kezalimannya dan kenapa dikatakan mereka berbuat zalim terhadap diri sendiri, yaitu biqtirafis sayyi'at, karena melakukan tindak kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa. Sekiranya mereka itu ja'uka, mereka datang kepadamu ya Muhammad, fi hayatika, ya, ini tentu saja di saat Rasul masih hidup nih. Kalau udah mati gak ada cerita. Jadi ketika kamu masih hidup, mereka datang kepadamu mengakui kesalahannya, taibina sailina Allah, mereka datang kepadamu dalam rangka bertobat, menyatakan kesalahan-kesalahan kezalimannya itu, seraya meminta ampun kepada Allah. Dikatakan ayaghfir lahum dzunubahum, agar Allah ampunkan dosa mereka. Wastaghfartu lahum, wastaghfarta lahum, dan engkau pun memohonkan ampunan untuk mereka kepada Allah. Jadi mereka meminta ampun, engkau pun juga ya Muhammad mendoakan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Andai kata itu mereka lakukan, lawajadullah tawwabur rahima, tentu mereka akan mendapatkan Allah maha penerima tobat. Artinya tobat mereka diterima oleh Allah, dan karena Allah juga maha penyayang rahimah. Jemaah berbahagia, di dalam ayat ini ada 6 catatan kita. Ya, ada 6. Pertama, ini tentu saja ringkasan ya Pak ya, dari ayat yang 64 surah An-Nisa tadi. Pertama, ayat yang mulia ini menegaskan bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah memiliki kewajiban untuk ditaati oleh umatnya. Ya. Ketaatan itu adalah bagian dari perintah Allah dan merupakan bentuk penghormatan terhadap wahyu yang dibawa oleh para rasul-rasul tersebut. Contoh, Ibrahim diutus oleh Allah
Ibrahim itu diutus untuk ditaati, liyuta'a biiznillah, untuk ditaati. Musa diutus oleh Allah, itu Musa diutus bukan untuk diingkari tapi untuk ditaati. Ya. Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk ditaati. Jadi tidak ada satu pun rasul yang diutus oleh Allah. Ini sekedar mengingatkan kaji lama. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, nabi itu berjumlah 124.000 orang, itu nabi. Nah, dari 124.000 itu ada 313 orang diantaranya sekaligus sebagai rasul. Jadi bukan 124.000 ditambah, tidak, ya, tambah 313 bukan. Jadi ada 124.000 itu semuanya adalah nabi. Nah, diambil 313 orang diantaranya itu adalah sekaligus sebagai rasul. Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Artinya kedudukan rasul lebih tinggi dari nabi. Ya, yang kita ketahui mungkin namanya ya 25 itu, mulai dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hafal wallahu alam. Mungkin dia sekenaknya aja gitu ya, nggak bisa hafal kita. Nah, semua rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Liyuta'a, untuk ditaati. Siapa yang mentaatinya? Ya kaumnya. Karena setiap nabi dan rasul itu diutus kepada kaum-kaum tertentu, kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau, sebagaimana dalam hadis-hadis disebutkan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Maka Nabi Muhammad SAW wajib ditaati oleh semua umat manusia pada generasi Muhammad ke sini. Karena mereka tidak bisa lagi menunggu akan adanya nabi yang lain. Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul penutup, terakhirnya di situ. Karena itu orang-orang yang tidak mentaatinya dikatakan kafir, mau dari manapun dia. Di dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim misalnya, Rasulullah SAW menyebutkan demikian, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyyun, tidak ada seorang pun dari umat ini, apakah dia umat Yahudi atau Nasrani, tidak ada seorang pun di antara umat ini yang mendengar aku, yang mendengar ajaranku, yang dia sudah tahu bahwa dakwahku sudah sampai kepada mereka. Summa yamut, kemudian yang bersangkutan mati. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi, sementara dia tidak beriman dengan risalah, dengan ajaran yang aku bawa. Artinya ini orang yang telah sampai dakwah Rasul kepadanya, telah sampai dakwah Islam kepadanya, dakwah Muhammad sudah sampai, dia sudah tahu Muhammad itu sudah ada, ini ajarannya, tapi sampai mati dia tidak beriman, tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kana min ashabin nar, kecuali itu orang menjadi penghuni neraka. Seperti itu. Ya. Jadi berbeda dengan Nabi Rasul sebelumnya. Misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada kaumnya yang mentaati dia. Pada waktu yang bersamaan ada Lut alaihissalam, kepada satu daerah pula yang wajib ditaati oleh kaumnya. Tapi kalau Rasulullah kan tidak. Dia betul-betul rahmatan lil alamin, diutus oleh Allah untuk semua manusia dari generasi itu sampai yaumul qiyamah. Tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Ya, termasuk dulu yang mengklaim dirinya sebagai nabi setelah bertapa di Gunung Sindur, Bogor. Semakin dekat dari sini nih. Nah, gitu. Nggak ada cerita. Jadi prinsipnya itu, setiap nabi diutus adalah untuk ditaati, untuk dipatuhi ajarannya.
Yang kedua, ayat Allah yang mulia ini juga menegaskan bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan atau berbuat dosa itu ada dosa itu yang sifatnya untuk dirinya sendiri, Pak. Tapi juga ada kesalahan yang menzalimi orang lain. Contohnya apa? Mencuri. Dia berbuat zalim. Bukan hanya untuk dirinya tapi juga orang lain. Tapi kalau dia misalnya dia negatif thinking kepada Allah, su'zan kepada Allah, itu dia zalim kepada siapa? Dirinya sendiri. Orang lain kan tidak terganggu. Ada yang pelit misalnya, bakhil, zalim terhadap diri sendiri. Ada yang melalaikan perintah Allah. Melalaikan perintah Allah, orang tidak dirugikan oleh dia, tetapi dia merugikan diri sendiri. Kemudian seharusnya mereka yang melakukan dosa dan kesalahan itu, baik karena dosanya disebabkan karena lalai terhadap perintah Allah atau terlanjur melakukan yang dilarang oleh Allah. Kan sebab dosa itu ada dua, bisa karena lalai dalam mengerjakan, tidak mengerjakan perintah, atau karena mengerjakan yang dilarang. Itu kan sumber dosa dari situ aja. Mereka seharusnya segera mencari jalan untuk bertobat kepada Allah. Kalau waktu itu dulu mereka datang menemui Rasul, menyatakan penyesalannya, kemudian Rasul memberikan jalan, yuk bertobat kepada Allah. Kemudian mereka pun juga didoakan oleh Rasul agar tobatnya diterima oleh Allah, agar dosanya diampuni. Nah, kalau itu ditempuh oleh mereka, dijawab oleh Allah, lawajadullaha tawwabar rahima, tentu mereka dapatkan Allah, akan mereka temukan Allah Maha penerima taubatnya. Artinya tobat mereka diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah disebutkan sebagai zat yang Maha Tawwab Rahimah, Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat terbuka terhadap orang-orang yang benar-benar mau bertobat dan berusaha untuk memperbaiki diri mereka. Seperti apa bentuknya keterbukaan yang ada pada sifat Allah? Menyebutkan sebagai Tawwab itu di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, Bapak, Rasulullah SAW bersabda begini, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang harinya. Sebagian ulama menyebutkan pintu taubat itu dibukakan oleh Allah di waktu malam. Untuk siapa? Kali aja ada yang di siangnya mereka berbuat dosa lalu malam bertobat. Allah siapkan itu. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Di waktu siang pun juga Allah lakukan seperti itu. Untuk apa? Untuk menerima tobat. Kali aja di waktu malam ada yang berbuat dosa, siangnya sadar meminta ampun. Yang seperti itu kata Nabi terus berjalan sampai kapan? Hatta tatlu as-samsu min maghribiha, sampai pada saatnya nanti matahari terbit bukan lagi dari timur tapi dari barat. Kapan itu maksudnya? Hari kiamat. Begitulah luasnya kesempatan yang dibukakan Allah untuk bertobat bagi mereka yang mau bertobat kepada Allah. Allah siapkan itu, baik siang maupun malam. Ya. Tetapi ada lagi hadis lain. Kalau itu kan kiamat besar itu, matahari terbit dari barat itu kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Dan kalau ada orang yang berbahagia tobat di waktu itu percuma, karena tobatnya tidak akan lagi diterima oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Tetapi ada kiamat kecil yang bisa jadi kita belum ketemu dengan kiamat besar, tapi ketemu dengan kiamat kecil. Apa itu? Kematian. Karena itu di dalam hadis lain disebutkan, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima tobat dari seorang hamba manakala tobat itu dilakukan sebelum gharghar. Apa itu? Sakarat.
sebelum sakarat. Kalau sudah sakarat tobat, Allah nggak terima. Tapi kalau pertobatan dilakukan sebelum sakarat, sakaratul maut, kalau bahasa kampung dulu namanya naza. Jadi udah tersengal-sengal itu. Bapak pernah melihat orang sakarat? Ya, macam-macam. Masya Allah, ya Allah. Kita sedih, gitu ya. Tetapi seberat apapun yang kita lihat orang yang sakarat itu, ada yang matanya merem, ada yang membelalak dengan tarikan napas yang kencang tadinya, kemudian demi sedikit kemudian melemah. Itu ya, kalaupun berat di dalam pandangan kita, belum tentu atau tidak serta-merta itu tidak husnul khotimah. Wah, ini tadi saya melihatkan seorang meninggal itu kayaknya serem, kayaknya su'ul khotimah. Jangan, kita nggak tahu. Kenapa? Karena menurut hadis-hadis sahih disebutkan bahwa mati yang paling ringan, mati sakit kan, sakit tuh roh dicabut. Mati yang paling ringan menurut baginda Rasulullah SAW adalah seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Itu mati yang paling ringan. Kebayang nggak teriaknya itu? Kalau menjelang Idul Adha aja kita tengok tuh kan, kambing ada yang dibeli kemudian diboncengin, ya kan? Bonceng itu. Jadi satu pakai motor, yang belakangnya gendong tuh. Itu teriak aja sepanjang jalan itu. Kambing disuruh diam kan nggak bakal diam, kambing. Sekarang bagaimana itu kambing yang memang sukanya teriak lalu dikulitin? Kebayang nggak seperti apa itu? Berontaknya seperti apa? Ya. Itu mati yang paling akhaful maut, yang paling ringan. Ada lagi hadis lain menyebutkan mati yang paling ringan itu seperti ditusuk dengan 300 tusukan tombak. Cair Pak, badan ini Pak, kalau 300 tusukan habis tuh. Itu dikatakan mati yang paling ringan. Oleh karena itu, andai kata sekiranya waliyadzubillah, kalau kita pernah menyaksikan orang yang mati seperti berteriak, tapi suara sudah tidak keluar. Dia seperti ingin memberontak, tapi tidak kuat karena tenaga sudah tidak ada. Itu bisa jadi mati yang sudah paling ringan, bukan paling berat itu. Udah paling ringan karena memang sakit. Ingat aja beberapa waktu yang lalu ketika Bapak masih suka mencukur jenggot brewok yang pakai pisau, bukan pakai silet sekarang. Luka sedikit saja kayak apa itu perihnya. Ya. Zaman dulu kan ada pisau yang tidak anti luka. Kalau sekarang kan anti luka nih, kalau siletnya nih udah aman gitu. Kalau dulu kan tidak, salah-salah ya kena sedikit itu, sakitnya luar biasa. Tetapi hadirin, sebaliknya juga kita menemukan ada orang-orang yang mati sepertinya dia rileks, santai. Bahkan ada yang pernah kita lihat di wajahnya itu rada-rada tersenyum, putih bersih. Ada juga yang seperti itu. Tentu saja ini juga mudah-mudahan bagian dari husnul khotimah. Tapi tidak seperti itu, jangan pula dikatakan su'ul khotimah, tidak. Ya, nah, jadi seperti itu hadirin jamaah kaum muslimin berbahagia. Yang ketiga ini Allah sebagai zat penerima tobat. Kapanpun hamba Allah bertobat, siang mau malam, sore atau pagi, selama tobat lakukan sebelum dia gharar, sebelum dia sakarat, taballahu alaihi, insyaallah tobatnya diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Yang keempat, kandungan dari ayat yang terdapat dalam surat Nisa ayat 64 tadi. Yang keempat adalah Rasulullah SAW memiliki peran dalam memohon ampunan bagi umatnya. Dan peran ini penting dalam proses bertobat. Karena waktu itu Rasulullah kan masih hidup. Kalau sekarang kita tidak bisa berharap kalau Rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk kita, kan sudah selesai masanya Rasulullah.
Mulut beliau yang agung, yang mulia itu tidak bisa mengatakan, ya Allah ampunkanlah umatku, kan nggak bisa lagi, karena sudah selesai. Tapi di kalangan sahabat di kala itu masih bisa, karena beliau masih hidup. Ya, itu. Nah, tetapi hadirin, ada beberapa poin yang kita tetap masih mendapatkan syafaat dari doa Nabi. Ada beberapa amal yang kita masih mendapatkan syafaat dari doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini hadis masih diperdebatkan di kalangan ulama, ada mengatakan hadisnya dhaif, ada mengatakan hasan, ada mengatakan malah sahih. Tapi paling tidak derajatnya hasan, artinya baik. Ya, yaitu tentang hadis yang menyebutkan ya rahimahullah. Ya, rahimahullah atau rahimallah, semoga Allah merahmati man shalla, orang yang salat arba rakaatin qabla asar, 4 rakaat sebelum asar. Kan ada hadisnya itu. Ya. Jadi Rasul pernah berdoa kepada Allah dengan kalimat rahimallah, semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Doanya apa? Rahimallah, semoga Allah merahmati. Itu walaupun kalimatnya rahimah fi'il madhi, tapi maknanya itu doa apa? Semoga Allah merahmati. Sama juga misalnya ada pembawa acara mengatakan, adapun yang akan memberikan tausiah kepada kita Ustadz Abdul Rahman hafizahullah. Hafizah itu kan fi'il madhi, tapi maknanya doa. Maksudnya yang memberikan tausiah adalah Ustadz Abdul Rahman, semoga Allah menjaga beliau, hafizahullah. Paham kan? Seperti itu. Jadi rahimah itu betul, kalau dalam kaidah grammar itu kan fi'il madhi, bukan doa, tapi isinya itu adalah doa. Sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya radhiyallahu anhum. Artinya apa? Kalau diterleknya Allah telah meridai mereka. Tapi maknanya apa? Semoga Allah meridai mereka. Ada kandungan doa di situ. Ya, ada kandungan doa. Nah, jadi yang tadi itu, karena Rasul mengatakan semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Insya Allah pendapat yang rajih yang kuat itu 4 rakaat adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun ada juga yang 4 rakaat sekaligus. Tapi ada hadis menyebutkan salatul lail wan nahar masna wa masna. Salat malam dan salat siang itu 2-2. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oke ya. Siapapun berdasarkan hadis ini, siapapun yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar itu maksudnya antara azan dan iqamat. Di sini ada berapa menit jedanya? Ada 10 menit, Masya Allah. Kalau kita cepat bisa kan? Bisa, cukup itu. Ya, kita paling lama 2 rakaat itu 3 menit lah. Kadang-kadang 2 menit juga bisa selesai. Jadi 10 menit setelah azan menjelang qomat memungkinkan kita untuk sholat 4 rakaat. Siapapun di antara kita kaum muslimin umat Muhammad yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar, dia mendapatkan doa Rasul. Apa doa Rasul? Semoga Allah memberikan rahmat kepada si fulan-fulan seterusnya. Nah, itu. Tapi kalau kita berharap Rasul mendoakan kita, sudah nggak bisa. Kemudian ada lagi misalnya ketika tahallul dari umroh misalnya atau tawaf ifadah dari sana melaksanakan ibadah haji, kan ada tahallul tuh. Tahallul itu kan ada 3 bentuk. Ada yang dicukur habis, ada yang dipotong pendek, ada pula yang dipotong hanya seberapa saja. Jemaah berbahagia, kalau menurut hadis Nabi pernah mengatakan begini, Allah maghfir lil muhallikin, Allah maghfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang yang membotakkan kepalanya. Sahabat menjawab, walil muqassirin, bagaimana yang memendekkan ya Rasul?
Kata Rasul, Allahumma, ya kita terjemahkan saja, ya Allah ampunilah orang yang membotakkan rambutnya. Dijawab lagi, bagaimana kalau yang memendekkan ya Rasul? Kata Rasul, semoga Allah mengampuni dosa orang-orang yang memendekkan, yang membotakkan rambutnya. Ini berapa kali ini? Ketiga. Ditanya lagi, bagaimana kalau yang memendekkan? Kata Nabi, walil muqassirin, yang memendekkan juga. Maknanya apa? Rasul pernah berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan ampunan kepada orang yang tahlul dengan cara dibotak. 3 kali doa Rasul itu. Ya Allah ampuni orang yang membotakkan. Ya Allah ampuni orang yang membotakkan. Ya Allah ampuni orang yang membotakkan rambutnya. Sementara kalau memendekkan, berapa kali doanya? 1 kali. Kan ada kalau bapak yang umroh atau haji itu yang pakai mesin, hanya beberapa senti kan ada itu. Kalau dibotakkan tuh pakai pisau. Ada sih kadang-kadang berdarah-darah sih, ada sih. Biasanya kan kepala kita ada jerawat, itu aja sih, bukan sengaja digituin, bukan. Ini kayak kan kita ditakut-takutin kadang-kadang orang-orang. Enggak sih. Nah, tapi kalau yang memotong beberapa rambut saja itu tidak dapat doa sama sekali. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk bertahallul dengan cara memotong rambut. Maknanya apa ini? Siapapun yang bertahallul setelah tawaf umrah atau haji, dia bertahallul. Siapapun dari kalangan umat ini, kalau dia membotakkan rambutnya, maka dia mendapatkan ampunan dari baginda amal. Doa dari baginda Rasul SAW yang berlaku sampai yaumul kiamah untuk umat ini. Bisa dipahami? Jadi ada beberapa amal, sekalipun Rasulullah tidak ada lagi, tetapi kalau amal itu kita kerjakan, sepertinya kita tetap mendapatkan doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, catatan kita terhadap ayat yang agung ini, ketaatan kepada Rasul dan pengakuan atas kesalahan adalah kunci untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Tadi katakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka itu datang kepadamu, fastaghfirullah, lalu meminta ampun kepada Allah, wastaghfirlahumur rasul, dan engkau pun sebagai rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, lawajadullah tawwabur rahimah, tentu mereka dapatkan Allah Maha penerima taubat. Maknanya apa? Mereka datang kepada Rasul untuk menyatakan kesalahannya, kekhilafannya, kelengahannya, keterlanjurannya atas dosa-dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan. Ngaku kepada Rasul. Rasul arahkan dia untuk bertobat. Rasul berikan tuntunan untuk bertobat. Bukan hanya dia yang Rasul perintahkan untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah, pun Rasul ikut mendoakannya agar yang bersangkutan mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka Taala. Di sini ada hubungan yang paling ketat antara dosa dengan pengakuan, antara dosa dengan pengakuan dan taubat. Jadi taubat itu dibutuhkan pengakuan, i'tiraf, pengakuan terhadap ya apa yang terlanjur kita lakukan atau harus diakui. Karena kalau tidak ngaku nggak bakal menyesal. Kalau nggak nyesal itu nggak taubat namanya. Karena at-taubatu nanabun, taubat itu sendiri ya penyesalan. Mana mungkin dia bisa bertobat kalau dia tidak menyesali? Bagaimana mungkin dia bisa menyesali kalau dia sendiri tidak mengakui? Jadi antara dosa, pengakuan dan taubat itu adalah jalan yang tidak bisa dipisahkan. Dia berbuat dosa, lo ngaku nggak? Gitu. Atau lo mau tobat nggak? Iya, tapi ngaku nggak nih? Tapi itu kan bukan saya. Nah itu bukan tobat namanya. Jadi tobat itu menghendaki pengakuan. Tanpa pengakuan tidak disebut dengan tobat. Karena pengakuan itu yang akan menentukan ini orang menyesal atau tidak.